Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada roh, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan roh pun menjawab, Qalu bala syahidna, ya kami akui engkau Tuhan kami. Sebelum masuk ke dalam badan, roh kita sudah pun mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan sudah menyaksikan ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala dan sudah mengakui kehambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika dilahirkan ke dunia ini, roh dikurung di dalam jasad lahir bersama-sama musuhnya, yaitu nafsu dan syaitan. Tentang nafsu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang terjemahannya, sesungguhnya nafsu itu sangat mengajak kepada kejahatan. Dan Nabi SAW pula bersabda yang maksudnya, sejahat-jahat musuhmu ialah nafsumu yang terletak di antara dua lambungmu. Sedangkan tentang syaitan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang terjemahannya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Berhadapan dengan dua musuh batin itu, roh menjadi lemah dan rusak atau hilang rasa kehambaannya, walaupun dia sudah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mengetahui wujud dan maha perkasanya Allah. Tetapi roh tidak pandai mentaati perintah Allah. Bujukan serta tarikan syaitan dan hawa nafsu lebih kuat dan sangat berpengaruh. Roh sudah durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan sudah tidak kenal lagi dengan Allah. Roh sudah terbelenggu di dalam jasad, dikungkung oleh nafsu dan syaitan itu. Roh sudah tidak takut dan malu lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Roh pun tidak rindu dan tidak cinta lagi kepada Allah, tidak merasa hina dan rendah diri serta bersifat ketuhanan lagi. Roh sudah merasa sombong, keras, merasa hasad dan dengki, merasa tamak, pendendam, bakhil, dan gila dunia, kuat makan, gemar tidur, dan lain-lainnya yang menyerupai kehendaknya, nafsu yang terkutuk itu. Roh sudah dikuasai oleh jasad lahir yang beku, bersifat seperti tanah, karena dicipta ia daripada tanah. Laksana burung, roh telah terkurung di dalam sangkar. Dikarenakan sangkar itu kuat, maka burung pun terpaksa terkurung di dalam sangkar yang sempit dan menyiksanya itu. Sebaliknya, jikalau burung lebih kuat daripada sangkar, burung akan dapat memecahkan sangkar dan dapat terbang bebas ke seluruh alam raya. Demikianlah, jikalau roh kita lebih kuat daripada nafsu dan syaitan, maka roh akan dapat menundukkan nafsu dan syaitan. Saat itu bukan jasad lagi yang menguasai roh, tetapi roh yang menguasai jasad lahir. Roh akan bebas melakukan kehendak dan mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Roh akan terbang bebas kemana-mana saja dan dapat merasakan perkara-perkara yang gaib. Itulah yang terjadi kepada roh para nabi-nabi, para rasul-rasul, dan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Roh mereka tidak lagi dibelenggu
di dalam jasad lahir oleh nafsu dan syaitan, tetapi sudah bebas, sudah dapat menundukkan nafsu dan syaitan di bawah kehendaknya. Sudah melihat alam rohani, sudah melihat alam malakut dan alam jin. Jasad lahir tidak berarti apa-apa lagi karena sudah pun dikuasai oleh roh untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang masa. Lain halnya dengan jasad lahir. Roh bukan dibuat daripada tanah, tetapi roh dibuat daripada nur cahaya yang serupa dengan malaikat. Sebab itulah roh yang sudah bebas daripada kungkungan nafsu, kungkungan setan, akan bergerak bebas seperti cahaya. Cahaya yang ditembus di setiap ruang dan bidang. Pandangan roh adalah pandangan tembus yang dapat membaca hati dan batin manusia. Karena itulah bersabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya, takutlah akan firasat pandangan tembus orang-orang mukmin karena ia memandang dengan cahaya Allah. Itulah rahasia diri kita yang mesti kita sadari. Apabila kita sadar akan hakikat kejadiannya kita itu, maka barulah akan terjadinya apa yang dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia pasti akan mengenal Tuhannya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Al-Haq Jalla Jalaluh benar-benar menyingkapkan diri dan tampak dalam segala sesuatu, lalu tersembunyi dalam penampakannya. Maka selain dirinya itu tidak tampak dan tidak pula tersingkap kecuali dengan cahaya keagungan dan kemegahannya. Tidak tampak nyata dalam wujud semesta selain kemegahan zatnya, dan tidaklah aku terhijab kecuali dengan hijab kerahasiaannya. Allah berfirman yang artinya, dialah yang maha awal dan maha akhir, maha zahir dan maha batin. Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Maksudnya dialah yang maha awal tanpa permulaan, dialah maha akhir tanpa ada akhir, dialah maha zahir dengan sarana penyingkapannya, yaitu rahasia-rahasia zat dan cahaya-cahaya sifat-sifatnya. Dialah maha batin dalam esensi penampakannya. Dia tampak dengan zatnya dan bersama dengan atsar sifat-sifatnya. Dalam Al-Hikam disebutkan, dia tampakkan segala sesuatu karena dia sang maha batin. Dia hilangkan wujud segala sesuatu karena dialah sang maha zahir. Dia tampakkan rasa, ada wujud-wujud ciptaan dengan namanya Al-Batin. Dia hilangkan wujud segala sesuatu dengan namanya Az-Zahir, karena tidak ada yang nampak nyata bersamanya, hanya dialah yang maha zahir. Permasalahan ini tidak bisa dipahami kecuali oleh orang-orang yang telah merasakan rasa-rasa maknawi ruhaniyah, yaitu mereka yang sudah bisa menetapkan adanya dua sifat berlawanan dalam penampakan yang tunggal dan memberikan masing-masing pihak apa yang menjadi haknya. Bagi orang-orang yang belum mencapai maqam mereka, cukup dengan berpasrah menurut apa yang telah mereka sangkakan. Bila kamu tidak bisa melihat hilal, pasrahlah pada orang-orang yang melihatnya dengan mata kepalanya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.